Hey, selamat datang di channel Pendapat Joseph. Sekarang saya akan melakukan review tentang film Kakak Bos, di mana Gorford sebagai Kakak Bos, Glorian Hillary sebagai Angel, Portineri sebagai Martha, Mama Takalteri sebagai Reggie, Arthur Rashid sebagai Gafur, Noella sebagai Noella, dan beberapa artis lainnya. Priska sebagai Nora, adiknya Kakak Bos. Jalan ceritanya sederhana, bagaimana bapak ingin membanggakan anaknya. Maksudnya seorang bapak berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk anaknya. Meskipun background dia adalah seorang penagih hutang dan penyedia usaha pengawalan. Di samping bagaimana pandangan masyarakat menganggap usaha itu cukup negatif. Untuk menanggulangi sisi ini, untuk menaikkan citra positifnya, Golfer atau Ferdinand Golfer yang sebagai Ferdinand atau Kabus berusaha menjadi seorang penyanyi. Celakanya adalah suara Kakak Bos sendiri buruk. Nah, jalannya satu yang menjadi menurutku, saya kembali lebih dulu mengumpulkan sisi negatifnya. Bagaimana film ini terkesan mengutip Simba ataupun film India seperti Suryavanshi, Joseph pada saat mengulangkan yang memiliki backsound Kakak Bos sendiri. Misalnya kalau di film India, misalnya serial Mahabharata, setiapnya Karna muncul, Arjuna muncul, Abhimanyu muncul, Yudhistira muncul, selalu ada backsoundnya. Nah, di sini kesan seperti itu muncul, di mana terkesan nama Kakak Bos itu hampir sama seperti kalian nonton film Suryavanshi kalau udah mulai aslinya. Tapi ya, film ini sedikit sih menunjukkan sisi beranteman hanya 10 menit pertama. Sisanya drama komedi. Kedua adalah bagaimana penggambarannya, POV-nya adalah bagaimana sudut pandang anak mungkin terkesan lebih kecil, lebih tidak begitu seimbang dibandingin POV seorang Ferdinand dan teman orang-orang di sekitar Ferdinand yang lebih kompleks menceritakan sekitarnya. Si Angel atau putrinya sedikit diceritakan bagaimana kegelisahannya terhadap pekerjaan ayahnya, pandangan masyarakat terhadap bapaknya. Terkesan seperti itu. Selama hampir satu setengah jam, lebih sering bagaimana pandangan Ferdinand yang berusaha membahagiakan anaknya. Di sisi lain, kehidupan anak remaja itu sebagai selingan saja. Tapi memang judulnya Kakak Bos ya. Satu hal itu menjadikan sebuah bagaimana pada saat si Martha marah ke suaminya, itu chemistry-nya dapat sekali ketimbang bagaimana si Angel sedikit kesal sama teman-temannya. Dia dapat kekesalannya, cerita kekesalannya, tetapi untuk membentuk
sama sikap marahnya si Angel sama serangnya dengan bapaknya, menurutku lebih dapat kalau sedikit lebih diceritakan. Mungkin akan ada seriesnya, tapi kalau dibikin series, menurutku Kakak Bos akan lebih jauh lebih meledak kalau ada seriesnya, khususnya untuk mengembangkan kehidupannya Angel. Ada beberapa hal, bukan satu, ada beberapa hal yang menurutku cukup hidup di film ini. Bagaimana Putri Nere sebagai penyeimbang cerita antara Putri dan bapaknya, walaupun hanya berapa menit dia menceritakan masa lalu bapaknya dan bagaimana bapaknya bertransformasi menjadi lebih baik. Sebenarnya dapat dan mampu mengolah emosi secara cukup baik dalam sebuah jalan cerita. Sekali lagi, cerita ini belum saya jelaskan bahwa cerita ini bagaimana seorang Ferdinand berusaha membahagiakan anaknya. Itu ada sebuah dramanya, bagaimana anak sayang ke bapaknya, itu dramanya. Bagaimana seorang ibu menyeimbangkan suasana rumah tangga, itu sebuah dramanya. Tapi pada saat ngomongin komedi, kekuatan dalam film ini tidak menciptakan Goldberg yang sudah sering bermain aksi untuk jadi lucu. Lucunya itu dihidupkan oleh para komika, baik itu si Ernest sebagai produser rekaman, Noella pun bisa melucu secara pas, terus Teddy yang bisa benar-benar memberikan lucu, dan beberapa orang lain yang bisa memberikan lucu. Memang kayak karakternya ataupun karakter kalau di Power Rangers itu sebagai yang jadi pemicu lucunya atau yang jadi stupid people-nya itu adalah Ahmad Al-Khatiri, tetapi terkesan mereka menjadi sebuah kedalaman cerita, menyebabkan cerita ini memang ada terasa timurnya, tetapi bagaimana timurnya itu bisa diterima secara umum, tidak menggunakan bahasa timur, tetapi dia menggunakan logat timur dan bisa dimengerti karena cukup smooth dalam bahasa. Itu salah satu kekuatannya, dan itu berkolerasi dalam ceritanya. Mungkin kalau bisa menilai pun adalah 7,5 dari 10. Kenapa dari 10? Karena iya, sekali lagi dalam beberapa jalan ceritanya film ini layak untuk dikembangkan. Karena ada banyak karakter yang sebenarnya bisa dikembangkan, seperti nama penyanyi yang tidak diwujudkan siapa namanya, ataupun bagaimana seorang Chun Panggi Papua yang cuma nampil sedikit itu bisa diperkenalkan bagaimana salah satu ada misalnya menceritakan ada dua kiblat dalam seni dalam orang timur, satu menyanyi satu menari, itu kan bisa dikembangkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada saran tulis komentar, jika ada ide tulis komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.